Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baik, apakah anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Oke, hari ini Bu akan menjelaskan lagi tentang pembelajaran sebelumnya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsangan. Nah, apakah anak-anak masih ingat manusia bernapas menggunakan apa? Ya, benar, paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Di sini siapa yang mempunyai adik di rumah? Apakah kalian memperhatikan perkembangan apa saja yang terjadi pada adik kalian? Dari awalnya bisa duduk, merangkak, mengangkat diri dengan menggunakan bantuan, merambat, kemudian tiba-tiba bisa berjalan tanpa bantuan. Apakah anak-anak tahu pertumbuhan apa yang sedang anak-anak alami pada sekarang ini? Nah, pertumbuhan yang anak-anak alami pada usia sekarang ini biasanya tinggi badan bertambah, berat badan bertambah, dan lingkar kepala yang membesar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan. Pembelajaran 1. Hari ini Bu akan menjelaskan tentang perbedaan tumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan. Perkembangan biasanya tidak dapat diukur. Mari kita baca teks berikut ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satunya ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambahnya berat dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, pada teks tadi kan menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, mari kita pelajari faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak masih ingat kan? Ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah, ya benar sekali, bertumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup. Kita tumbuh dan berkembang terus-menerus. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Itu kan ada gambar bayi, kanak-kanak, hingga dewasa. Nah, itu adalah salah satu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah anak-anak menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ayo anak-anak perhatikan. Ini adalah gambar ketika Udin masih bayi ya anak-anak. Dari mulai lahir, awalnya
Udin hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Lalu Udin bisa merangkak dan pada akhirnya Udin bisa berjalan dengan bantuan orang tuanya. Nah, jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat baru lahir Udin bertumbuh dan berkembang, kemudian bisa merangkak. Nah, semakin lama semakin bertumbuh dan akhirnya bisa berjalan. Itulah perubahan yang dialami Udin dari bayi hingga bisa berjalan. Nah, itu juga adalah salah satu proses yang ibu dan anak-anak alami waktu masih kecil. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak dapat menemukan perubahan apa saja yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ayo gambar yang pertama itu Udin sedang apa? Ya, benar sekali, Udin minum susu. Gambar yang kedua, Udin sedang makan. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil, Udin hanya bisa minum air susu dan belum bisa makan sendiri. Nah, itu juga yang dialami anak-anak waktu kecil, hanya bisa minum susu. Kemudian karena diajarkan oleh orang tua, anak-anak tiba-tiba bisa makan dengan sendirinya. Karena ketika kita bertumbuh dewasa, kebutuhan makanan kita itu bertambah. Begitulah proses perubahan yang dialami oleh Udin pada gambar tersebut. Kita lanjutkan ya anak-anak, mata pelajaran matematika. Bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Di sini Ibu mempunyai satu soal. Nah, kita kerjakan ya anak-anak. Anak-anak perhatikan, Ibu akan memberikan contoh soal penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. 2353 ditambah 3302. Nah, kita jabarkan ya anak-anak. Jadi 2353 2653. Seterusnya sama ya anak-anak yang di bawahnya. Jadi kita menghitungnya dari belakang. 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 0 sama dengan 5, 3 tambah 6 sama dengan 9, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Sekarang Ibu mempunyai satu contoh soal lagi tentang penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Cara penyelesaiannya sama ya anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini ada soalnya 2353 ditambah 3532. Cara penyelesaiannya 2353 kita tulis 2353. Sama yang di bawahnya 3532 kita tulis 3532. Garis terus anak-anak tulis di ujung kanannya itu tambah. 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8, 3 tambah 5 sama dengan 8, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2353 ditambah 3532 sama dengan 5885. Nah, Ibu ada soal latihan. Nanti soal ini kita kerjakan setelah pembelajaran ini selesai ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan teknik penyimpanan. Ibu mempunyai satu contoh soal. Perhatikan ya, 1200 ditambah 2900 sama dengan, kita jabarkan ya anak-anak, sama dengan penjumlahan
tanpa teknik penyimpanan. Tapi penjumlahan dengan teknik penyimpanan ini menghitungnya harus dari belakang. Ingat ya anak-anak, harus dari belakang. Oke, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Oke, 11 kan ada mempunyai dua angka. Angka satuan di belakang, angka puluhan di depan. Jadi angka satunya ditaruh di bawah, angka satunya disimpan di paling atas depan. Kita simpan ya, harus ingat kita nyimpan angka 1. Nah, itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Ditambah dengan angka 1 yang kita simpan sama dengan 4. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Oke, Ibu jelaskan lagi ya anak-anak. Penjumlahan dengan teknik penyimpanan. Ingat, menghitungnya dari belakang. Ibu ada contoh agar kita mudah menghitung penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Seperti yang dipoto ya anak-anak. Cara menghitungnya seperti itu agar kita lebih mudah. Oke, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 2 tambah 9 sama dengan 11. 1 ditaruh ke bawah, satunya lagi kita simpan. Tapi harus ingat ya, nyimpannya angka apa? Angka 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah dengan 1 yang kita simpan sama dengan 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kesimpulan dari penjelasan kita hari ini. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang ditandai dengan berubahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Tadi Ibu sudah memberikan contohnya ya anak-anak. Contoh fotonya, ada gambarnya. Oke. Perkembangan adalah suatu proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan. Biasanya perkembangan itu tidak dapat diukur. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ilmunya bagi anak-anak. Semoga mudah dipahami dengan jelas. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa, mengucapkan rasa syukur kita karena kita masih diberikan kesehatan hari ini, sehingga kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Oke, berdoa dimulai. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.